Halo, selamat sore. Sudah ngopi belum? Hujan-hujan begini enaknya ngopi. Sayangnya cuma ngopi doang. Temen sih katanya mau kirim singkong paling enak dari Salatiga. Tapi bohong. Gak apa-apa. Kopi aja tetap nikmat. Teman-teman, saya mau bercerita sedikit tentang satu fase dalam kehidupan saya yang begitu berarti buat saya. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman jika memang ini bisa diambil hikmahnya. Cerita tentang merayakan keberhasilan orang lain. Kenapa hal ini begitu penting buat saya? Karena buat saya hal ini sangat-sangat tidak mudah. Kenapa? Mungkin saya perlu bercerita sedikit tentang background saya. Saya dilahirkan dari sebuah keluarga yang miskin. Di usia 10 tahun saya harus memutuskan untuk berpisah dengan kedua orang tua saya. Saya ikut om saya selama 1 tahun. Kemudian setelah itu saya ikut nenek saya sampai lulus SMA. Masa-masa itu masa-masa penuh kepahitan dalam hidup saya. Masa-masa yang membuat saya begitu dendam kepada kedua orang tua saya. Karena di masa-masa sulit saya, mereka tidak pernah hadir. Tapi tenang teman-teman, hal itu sudah selesai. Dendam itu sudah tidak ada. Saat itu, di masa penuh-penuh kesulitan, masa-masa kepahitan tersebut, masa kanak-kanak saya, masa remaja saya mungkin tidak selengkap teman-teman yang lain. Karena masa-masa itu saya harus bekerja untuk membantu nenek saya, dan mungkin masa-masa itu saya tidak banyak bermain sehingga saya tidak punya banyak teman. Untungnya Tuhan selalu hadir buat saya. Tuhan membimbing saya, dan menurut saya tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif dalam menghadapi kepahitan-kepahitan hidup ini. Namun, ada hal buruk yang saya bawa, yaitu dendam yang membuat saya begitu negatif, begitu mudah tersinggung, karena ada hal-hal yang mungkin menginjak harga diri saya. Hal ini terus saya bawa sampai memasuki usia kerja, di mana saya berusaha untuk sekuat tenaga untuk bisa mengalahkan atau keluar dari situasi ini. Begitu bersemangatnya, begitu antusiasnya saya, membuat saya begitu ambisius, membuat saya bekerja sangat keras, membuat saya bekerja dengan penuh kekuatan untuk bisa keluar dari situasi ini. Tentunya hal ini ada baiknya, mungkin, di mana saya bekerja begitu keras, begitu ambisi, namun saat itu saya tidak menyisakan ruang buat teman-teman, buat kompetitor di dalam lingkungan saya. Saya berusaha menjadi yang terbaik. Tidak boleh ada yang lebih baik dari saya. Setiap ada teman ataupun kompetitor yang baik menurut saya akan kejar dia. Saya akan kalahkan dia. Dan biasanya sih berhasil. Hal ini terus berulang, di mana saya berusaha mencapai yang terbaik, dan ada hasilnya sih. Di usia yang ke-30 saya sudah berhasil mencapai banyak hal yang membanggakan diri saya. Namun banyak hal negatif juga, di mana saya memiliki rasa iri, dengki terhadap keberhasilan orang lain. Saya tidak bisa merayakan keberhasilan orang lain. Ucapan-ucapan selamat hanya ada di mulut, bukan dari hati. Setiap ada teman yang berhasil, dalam hati kecil saya berkata bahwa cuman gitu doang, saya juga bisa. Itu selalu muncul dalam diri saya. Tidak bisa merayakan keberhasilan orang lain. Saya sadar bahwa hal ini tidak baik.
namun saya belum mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Hingga suatu saat saya membaca sebuah buku tentang sebuah mobil sport yang berpacu dengan mobil sejuta umat di jalan raya. Mobil sport yang memiliki kekuatan atau power yang begitu besar, yang mampu melaju 100 meter dalam waktu 1 detik, berusaha menjadi yang terbaik di jalan raya, berusaha menjadi yang terdepan di jalan raya. Dia menyalip semua kendaraan-kendaraan yang ada di jalan raya. Begitu arogannya sang driver, dia memacu kecepatan dengan penuh, mesinnya meraung-raung, berusaha mengejar mobil-mobil di depannya. Hal ini mungkin membahayakan buat pengemudi di depannya ataupun pengemudi di sampingnya, karena cara menyalip yang mungkin terkesan ugal-ugalan. Namun dia begitu bersemangat mengalahkan semua mobil itu. Suatu ketika dia bertemu dengan mobil sejuta umat dan dia menyalipnya. Kemudian dengan tersenyum sinis, dia memandang spion, melihat mobil tersebut sudah hilang dari pandangannya. Tiba-tiba di depannya ada mobil sejuta umat itu lagi. Dia berusaha mengejarnya, berhasil dilewati. Tetapi di depan masih ada. Dilewati lagi. Di depan masih ada. Dilewati lagi. Dan itulah yang terjadi. Dalam seharian penuh, dia berusaha menjadi yang terdepan, terutama dari mobil sejuta umat tersebut. Dan ternyata teman-teman, sampai akhir hari, dia masih berada di belakang salah satu mobil sejuta umat tersebut. Kisah ini menggambarkan dan sangat mirip dengan apa yang saya alami. Saya berusaha menjadi yang terbaik, mengejar semua kompetitor-kompetitor saya. Tapi saya sadar bahwa akan bermunculan talent-talent. Akan datang orang-orang terbaik dari tempat yang lain. Itu pasti terjadi gitu. Dan apakah saya harus mengejar mereka semua? Ini harus dihentikan. Tapi bagaimana caranya? Saya berpikir, kalau saya menghentikan ambisi saya, kemudian saya harus mengerem laju kecepatan saya berpikir bahwa saya akan masuk ke zona nyaman. Dan itu tidak saya harapkan. Saya masih terus berpikir dan mencari. Suatu ketika, dalam sebuah perjalanan ke lokasi proyek, di dalam sebuah pesawat, saya sedang berdiskusi, ngobrol dengan teman saya, sebut saja inisialnya Anugrah Gumilar. Halo Pak Anugrah. Teman saya yang begitu bersahaja, sederhana, namun sangat bijaksana. Beliau mampu mengelola ambisi-ambisinya yang sepertinya sangat-sangat datar, tetapi mampu berprestasi dan mengimbangi irama dari saya. Diskusi-diskusi ini begitu menarik dan beberapa insight saya ambil, dan itu melengkapi formulasi saya bagaimana saya mengalahkan rasa iri dan dengki dalam hal merayakan keberhasilan orang lain. Saya mencoba merubah mindset saya bahwa keberhasilan bersama itu lebih baik daripada keberhasilan saya sendiri. Dan sepanjang target bersama tersebut merupakan target yang baik, target yang tinggi, tentunya tidak akan membuat saya masuk ke dalam zona nyaman. Sehingga saya perlu menyesuaikan target saya ke dalam target-target bersama. Target bersama tersebut akan membatasi ambisi-ambisi liar saya. Namun kita akan menuju ke target yang lebih baik, keberhasilan buat diri saya dan keberhasilan buat tim. Saya menyadari bahwa saya hanyalah sepotong pasal yang harus melengkapi gambar yang utuh. Jika saya tidak berkontribusi, jika saya tidak bekerja sama, gambar utuh itu tidak akan pernah menjadi gambar yang indah. Perubahan mindset ini pada saat saya aplikasikan, ternyata teman-teman tidak butuh waktu lama. Tiba-tiba rasa iri dengki tersebut tidak ada lagi dalam diri saya. Saya bisa
merayakan keberhasilan orang lain, dan saya bersukacita atas keberhasilan tim saya. Saya bersukacita dengan keberhasilan kolega saya. Ini sungguh-sungguh terjadi, teman-teman. Ini sungguh-sungguh terjadi. Dan mungkin saat ini uh, saya sudah lebih advance dalam artian bahwa saya mampu mendorong teman-teman saya untuk berprestasi. Saya tidak perlu mengklaim keberhasilan tersebut menjadi keberhasilan saya. Saya bersukacita atas keberhasilan tim. Hal ini membuat hati saya yang dulu begitu dingin, sekarang membuat teman-teman mulai masuk ke dalam diri saya. Dan dalam situasi-situasi sulit di beberapa periode yang lalu, mereka lah yang mensupport saya. Dulu saat saya masih hidup dalam iri dan dengki, di mana mungkin banyak kata-kata saya yang menyakiti teman-teman, tim, ataupun kolega, di mana saya seringkali membuat kata-kata yang begitu terkenal di antara mereka. Masa begitu saja nggak bisa sih? Ayolah. Itu kata-kata yang mungkin menyakiti teman-teman saya dulu. Dari cerita ini, bagaimana saya bisa merayakan keberhasilan orang lain, membuat saya satu langkah lebih baik menuju pendewasaan diri, menuju cita-cita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bijaksana. Mungkin cerita ini, saran saya, bisa menjadi masukan buat teman-teman yang sedang berusaha meniti karir. Karena saya tahu mereka adalah individu-individu yang sangat idealis, mau bekerja luar biasa, bekerja dengan penuh semangat untuk mencapai cita-citanya, namun seringkali terjebak dalam menghalalkan segala cara. Teman-teman, saya sudah pernah mengalaminya, dan saya berharap bahwa ini tidak terjadi kepada teman-teman. Akan jauh lebih baik saat kita mencapai cita-cita kita, namun tidak melukai orang lain. Itu akan jauh lebih bermanfaat. Semoga cerita ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Selamat sore. Salam sehat. Terima kasih.